Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan solehah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi kita belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar bersama mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 5 sekolah dasar. Sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberi kemudahan dalam belajar dan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan belajar bersama tentang mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan rukun iman yang ketiga. Yang dimaksud dengan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul-rasulnya untuk disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup atau petunjuk bagi manusia. Tujuannya adalah supaya dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdahulu berarti kita wajib percaya bahwa sebelum Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan kepada kitab-kitabnya, yaitu Al-Quran, yang diturunkan kepada rasul-rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sejauh-jauhnya. Berdasarkan firman Allah tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia untuk beriman kepada kitab Al-Quran dan beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang-orang itu tergolong orang yang sesat. Bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Caranya dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya, yaitu kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut harus kita jadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab suci serta beberapa suhuf yang diberikan kepada Nabi dan Rasul yang berbeda zaman dan umatnya. Semua kitab suci dan suhuf tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasul untuk dijadikan sumber kebenaran dan petunjuk untuk memperoleh keselamatan, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kitab-kitab suci tersebut adalah sebagai berikut. 1. Kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, yaitu sekitar pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir.
Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Dalam kitab Taurat terdapat beberapa syariat dan hukum agama yang sesuai dengan tempat dan kondisi pada masa itu. Antara lain menerangkan tentang akidah yang benar, janji-janji Allah Subhanahu wa taala, dan ancaman-ancamannya. Kitab Taurat menerangkan dengan tegas tentang akan datangnya Nabi Muhammad SAW, yaitu sebagai kunci para nabi dan rasul untuk menggantikan ajaran-ajaran sebelumnya. 2. Kitab Yabur. Kitab Yabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi wasallam ketika beliau menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kan'an. Kitab Yabur berisi tentang beberapa doa, zikir, pengajaran, hikmah, dan puji-pujian. Kitab Yabur tidak memuat hukum agama dan syariat karena Nabi Daud alaihissalam mengikuti dan melaksanakan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi wasallam. Nabi Daud adalah seorang seniman yang memiliki suara yang sangat indah. 3. Kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi wasallam, yaitu sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Kitab Injil ini bertujuan menerangkan beberapa hukum dan mengajarkan manusia kembali kepada akidah tauhid. Nabi Isa alaihi wasallam bertugas memperbaiki agama Bani Israel yang telah kacau dan menyeleweng. Kitab Injil ini bertujuan menerangkan beberapa hukum dan mengajarkan manusia kembali kepada akidah tauhid. Nabi Isa alaihi wasallam bertugas memperbaiki agama Bani Israel yang telah kacau dan menyeleweng. Kitab Injil menerangkan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Kitab Injil juga mengikuti kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi wasallam. 4. Kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran atau dikenal dengan Nuzulul Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad SAW sedang menyendiri di Gua Hira. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah atau utusan Allah. Saat itu beliau berusia 40 tahun. Al-Quran terdiri atas 114 surat, 30 juz, dan 6.666 ayat. Ada juga yang mengatakan bahwa Al-Quran terdiri atas 6.236 ayat yang diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia, yaitu sebagai rahmat bagi semesta alam atau disebut juga dengan rahmatan lil alamin. Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW memiliki keistimewaan dibandingkan dengan kitab-kitab yang terdahulu. Adapun keistimewaan Al-Quran tersebut adalah sebagai berikut. 1. Al-Quran ditujukan untuk seluruh umat manusia dan golongan serta berlaku sepanjang zaman. 2. Al-Quran tetap terjaga kemurniannya. 3. Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu. 4. Membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran
sama dengan ibadah yang pahalanya berlipat ganda. 5. Al-Quran adalah petunjuk. 6. Al-Quran tidak tertandingi isinya oleh manusia. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa ajaran terpuji. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah petunjuk dalam kehidupan, petunjuk kepada manusia untuk berperilaku. Misalnya, berperilaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berperilaku kepada sesama manusia, berperilaku kepada hewan, tumbuhan, dan alam semesta. Bahkan berperilaku untuk dirinya sendiri. 1. Ajaran terpuji kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan anak yang sedang melakukan ibadah sholat dan anak yang sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengangkat kedua tangannya. 2. Ajaran terpuji kepada sesama manusia. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan bahwa ada seorang anak yang bertemu, kemudian saling bersalaman sesama temannya, dan juga ada seorang anak yang sedang menolong temannya yang terjatuh dari sepeda. 3. Ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan bahwa ada orang yang sedang memberikan makanan kepada ayam di halaman rumah. Itu membuktikan bahwa gambar tersebut menunjukkan ajaran kepada kita bahwa keluarga kita menyayangi kepada hewan. Selain itu, ada juga gambar anak yang sedang merawat tanaman dalam pot di dalam rumah. Gambar tersebut menunjukkan bahwa agar selalu menyayangi tanaman. 4. Ajaran terpuji kepada diri sendiri. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan bahwa anak yang sedang memotong kuku, itu artinya anak tersebut menyayangi dirinya sendiri agar tubuhnya bersih dan menjadi sehat. Selain itu, ada gambar anak perempuan yang sedang berhias dan hendak berangkat ke sekolah. Itu menunjukkan bahwa anak tersebut anak yang suka kebersihan dan menyayangi dirinya sendiri. Anak-anakku yang soleh dan solehah, setelah kalian melihat dan mendengar video tersebut, ayo untuk kegiatan di rumah silahkan hafalkan nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta penerimanya, serta jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Jelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? 3. Sebutkan nama-nama kitab Allah dan penerimanya. 4. Sebutkan isi ajaran kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut pada kolom komentar di bawah ini. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Untuk pembelajaran materi selanjutnya, tunggu video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.